Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita berselawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Hari Jumat malam Sabtu yang penuh barokah ini kita semua dalam sehat walafiat, dapat taufik hidayat hadir di Masjid Jami' Ar-Ridha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita hadir untuk solat berjamaah atau hadir untuk duduk di majlis taklim, zikir, doa dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lakukan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita dan keluarga berrahmat Allah, dapat ampunan Allah, dan mudah-mudahan sampai ke akhirat kita dapat ridho Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Irsyadul Ibad, masih dalam menjelaskan pelajaran tentang keutamaan Al-Qur'an, untuk keutamaan belajar, ngajar dan membaca daripada Al-Qur'an secara keseluruhan. Semua Al-Quran, apapun yang kita lakukan pada Al-Quran dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah diterangkan, kalau kita kagak bisa baca Quran, kita belajar Quran, belajarnya adalah ibadah. Jadi orang yang terbaik, begitu juga kita udah bisa baca Quran, kita ngajar Quran, maka kita juga ngajarnya ibadah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang belajar Quran maupun orang yang mengajar Quran. Nah, kalau kita udah bisa baca Quran, seberapapun kebisaan kita baca, maka kita dapat pahala besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita udah bisa baca Quran, kita baca tuh Quran. Dan kalau kita dapat, ialah kita programkan Al-Quran itu setelah kita udah lancar untuk kita membacanya. Apakah sebulan sekali hatam, atau 2 bulan sekali hatam, atau 3 bulan sekali hatam, atau kalau perlu sebulan 2 kali hatam dan macam-macam. Jangan enggak pernah hatam Quran. Kalau tidak memberikan waktu untuk baca Quran secara keseluruhan, pelajaran kita ini adalah, maka kita baca ialah surah-surah yang ada hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW tentang kelebihannya, tentang keutamaannya. Yang lalu banyak-banyak baca surah Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ayat kursi dan lain-lain. Nah, sekarang kita masih lanjutkan pelajaran tentang kita baca keutamaan atau Quran-Quran, ayat-ayat Quran yang mengandung keutamaan kalau kita membacanya. Qala Syekhul Musannif Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal Baihaqi an Ibni Abbasin. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quran yang ada keutamaannya besar yaitu Suratul Kahfi. Surah Kahfi. Tentu kita udah kenal semua ini yang namanya Surah Kahfi. Yang di Surah Kahfi itu ada tengah-tengah Quran, yaitu waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Surah Al-Kahfi itu. Surah Kahfi tud'a fit Taurati, dipanggil atau disebut di dalam kitab Taurat. Ini udah ada namanya di dalam kitab Taurat. Tud'a fit Taurati, dipanggil atau disebut dalam kitab Taurat Al-Hailatu, yaitu dinding, surah dinding. Apa yang dimaksud Al-Hailatu? Apa yang dimaksud dinding? Karena dia tahulu baina qari'iha wa bainan nar. Surah Kahfi itu mendindingi antara orang yang membacanya dan antara neraka. Jadi kalau orang baca surah Kahfi, ialah insya Allah dia terdinding, terpelihara daripada api neraka. Mau masuk neraka ada dindingnya.
nggak bisa. Nah, itu di dalam kitab Taurat dikasih nama surah Kahfi itu adalah surah dinding, yaitu mendindingi antara orang yang suka membaca surah Kahfi dan antara antara api neraka. Mudah-mudahan kita membacanya paling enggak sejumat sekali. Ya, apakah tiap hari Jumat, apakah malam Jumat, apakah siang Jumat, kita kasih waktu. Kalau yang baca Qur'annya udah lancar, paling-paling 10-15 menit selesai surah Kahfi. Insya Allah kalau kita lazimin, kita akan terpelihara daripada api neraka. Kita dapat taufik hidayah untuk selalu bekerja, berusaha yang baik, sehingga kita dipelihara daripada api neraka. Dari dunia emang enggak jalan situ sampai ke akhirat, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Kahfi. Itu kalau satu surah. Sekarang gimana kalau baca ujungnya aja? Nah, ini lanjutan hadis. Wa Muslimun an Abid Dardai. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abid Darda. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al ashrul awakhiro min suratil Kahfi." Man qara'al ashrul awakhiro min suratil Kahfi. Siapa orang yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi. Sa'ain terakhir tuh. Dia ada 110 surah Kahfi. Jadi dari ayat 100 sampai selesai. Siapa orang yang membaca 10 ayat terakhir, ashrul awakhir, asro 10, awakhir akhir. Man qara'a, siapa yang membaca 10 ayat terakhir min suratil Kahfi, daripada surah Kahfi. Enggak baca semua. Kalau semuanya 110 ayat, dia cuma baca 10 ayat. Mau baca 110 lagi kerja kagak keburu. Baca ujungnya aja. 10 ayat ujung akhir daripada surah Kahfi. Usima artinya dipelihara, niscaya dia dipelihara min fitnati dajjal, daripada fitnahnya dajjal. Kita nggak tahu dajjal kapan turun, yang jelas dajjal aslinya kapan turun. Kalau dajjal yang berbau-bau dajjal, kembang-kembang dajjal udah ada sekarang. Alamatus sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, itu adalah dajjal-dajjal banyak. Orang pada ngajakin kagak bener itu kan dajjal. Yang pada ngajakin kagak bener. Makanya kalau orang dakwanya dakwah kagak bener, ada orang bukan dakwahin agama, malah dakwahin jangan jalanin agama. Nah, dajjal itu. Orang menjalanin agama kagak boleh. Dari dulu orang kita mau Pancasila disuruh jalanin agama, Pancasilais adalah orang yang jalanin agama. Kagak boleh sekarang, kalau begini kagak boleh, kalau begini kagak boleh. Padahal jalanin agama. Dajjal. Nah, kalau kita baca surah Kahfi, Allah jaga kita. Usima, dipelihara daripada fitnah dajjal. Itu 10 ayat terakhir ya. Jadi maknanya kalau kita nggak ada waktu untuk baca surah Kahfi, bacalah 10 ayat yang terakhir. Ya. Umpama dalam sebulan, kasihlah waktu biar kita bisa ada baca surah Kahfi. Yang lain waktu, dalam minggu ini kita baca nih surah Kahfi biar full. Nanti lainnya ya 10 ayat terakhir ya, karena sibuk nggak sempat gitu. Tahu ngapain kagak sempat. Padahal waktu dikasih Allah 24 jam. Nggak sempat katanya kalau untuk baca Quran. Kemudian hadis yang berikut. Itu surah Kahfi keutamaannya ya. Keutamaannya itu surah Kahfi. Yang pertama jadi dinding. Banyak lagi sebenarnya keutamaan yang lain. Ini ada 2 saja. Pertama dari dinding daripada api neraka bagi orang yang membacanya. Kedua, kalau nggak bisa baca semuanya, baca 10 ayat terakhir. Sekarang yang berikut, wa Ahmadu wa Tirmidziyu wan Nasaiyu wal Hakimu. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasai wal Hakimu dan Imam Hakim. Ini banyak benar nih yang mengeluarkan hadis ini. An Jabirin, daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama
Jabir bin Abdullah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yanamu, dia belum tidur, hatta yaqra'a, sehingga dia membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah, surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, suratus Sajadah yang ada sujudnya. Namanya Alif Lam Mim Tanzil, Tanzilul Kitab la raiba fihi Rabbil Alamin, surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dua-duanya antara 29 30 ayat. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini Abdul dibacanya sebelum tidur, sesudah sholat Isya lah gitu. Banyak orang baca Tabarok saja atau Alif Lam Mim Tanzil saja, malah Nabi baca dua-duanya. Dia belum tidur sehingga dia membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu yang kita baca. Itu sebentar, kalau baca itu 5 menit juga selesai Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Begitu juga Tabarok, sedikit, cuman selembar setengah atau 2 lembar. Kemudian yang berikut, Wad-Daromiyu an Khalid ibni Mi'dana, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daromi daripada sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Mi'dan. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul munjiyata, bacalah olehmu surah yang dapat menyelamatkan kamu. Dengan kita baca itu kan suratul Quran, surah kalamullah, orang yang membaca itu Allah selamatkan. Yang menyelamatkan itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab membaca surah munjiyah. Apa surah munjiyah? Wahia Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah tentunya, yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Itulah disebut surah yang bisa menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Tentu insya Allah menyelamatkan daripada neraka, dan juga diselamatkan daripada yang lain-lain. Kalau dari neraka saja ialah sesuatu yang paling besar, kita bisa diselamatkan, apalagi dari yang kecil-kecil diselamatkan dengan sebab dia itu melazimkan membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Dikatakan oleh ialah Khalid bin Mi'dan sebagai perawi hadis ini ialah fa innahu balagoni, maka bahwasanya telah sampai kabar, telah sampai berita kepadaku, anna rajulan kana yaqra'uha, anna rajulan kana yaqra'uha, bahwasanya ada seorang yang biasa dia membacanya, jadi dia membiasakan membacanya. Ada orang ialah yang tiap hari atau tiap malam dia baca yaqra'uha, baca surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah tiap malam. Ma yaqra'u syai'an ghairaha, dia tidak membaca sesuatu yang lainnya. Itu aja. Semalam dia baca Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, semalam dia baca Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, dia enggak baca yang lain. Ada kalanya karena emang dah kagak bisa, atau ada kalanya karena emang dia kagak ada waktu. Dia enggak baca yang lain kecuali yang dia baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Wa kana katsirul khotoya, wa kana katsirul khotoya, dan adalah orang itu katsirul khotoya, banyak kesalahannya. Kita manusia kan namanya tempat salah sama tempat lupa. Tiap hari kita berbuat salah, nggak pernah absen berbuat salah kita tiap hari, baik yang disengaja atau nggak disengaja. Apalagi kalau rumah kita di pinggir jalan, rumah kita di dalam, di mana juga asal kita keluar, ada aja udah dosa atau kesalahan. Banyak ada aja di jalanan, pada keluyuran, pada apa udah yang kelihatan, yang dikomentarin, yang kagak dikomentarin. Katsirul khotoya fanasharot janahaha alaihi. Ini ialah surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah
dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah seperti burung. Panasyarat janaha alaihi, maka dia mengembangkan sayapnya atasnya, yakni atas orang itu. Begitu orang banyak salah lagi mau disiksa, dia aling-alingin nama dia, dikembangin sayapnya sama itu burung. Tentu burungnya ciptaan Allah yang bagaimana besarnya bisa melindungi orang yang berbuat salah itu. Nasyarat janaha alaihi. Qalat, berkata burung itu, Rabbi firlahu, ya Allah ampunilah orang itu. Fa innahu kana yukthiru qiraati, maka bahwasanya orang itu banyak membaca aku. Itu kata surah Alif Lam Tanzil As-Sajadah yang dirupakan seperti burung, seperti makhluk Allah berupa burung. Ya Allah ampunilah orang itu, karena orang itu adalah banyak membaca aku. Fasyaffa'ahar Rabbu ta'ala, maka Allah menerima syafaatnya, maka Allah Ta'ala menerima syafaatnya. Ini permintaannya supaya orang itu diampuni dan diganti kejahatannya menjadi kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia suka sering tiap hari membaca surah As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Wa qala, dan Allah berfirman, uktubu lahu bi kulli khati'atin hasanatan. Allah berfirman, tulislah baginya dengan tiap-tiap satu kesalahan rubah jadi kebaikan. Semua kekuasaan Allah, khotiahnya jadi hasanah. Tiap-tiap kesalahan tulis ganti jadi hasanah. Warfa'u lahu darajatan, dan angkatlah baginya tiap-tiap satu kebaikan itu yang tukaran daripada kejahatan itu adalah angkatlah kepadanya satu derajat. Jadi tinggi derajatnya dengan sebab dia banyak baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Wa qala aidan, dan disabdakannya pula, dikatakannya pula itu oleh Jabir bin Abdullah, innaha tujadilu an sahibiha fil qabri. Innaha tujadilu an sahibiha fil qabri, bahwasanya surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah itu tujadilu an sahibiha, membela daripada yang membacanya, fil qabri, di dalam kubur. Jadi belum sampai ke akhirat. Nanti di akhirat dia akan minta supaya orang itu diampuni. Masih di kubur dia bela orang yang suka baca daripada surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Tujadilu an sahibiha fil qabri. Taqulu, surah itu berkata, yang dirupakan seperti burung tadi, Allahumma, ya Allah, in kuntu min kitabika, jika aku benar-benar daripada kitab engkau yang berada dalam Quran, fasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku padanya, karena dia banyak membacanya. Wa illam akun min kitabika, dan jika aku bukan daripada kitab engkau, famhuni anhu, maka hapuslah aku daripadanya. Itu surah Sajadah membela sungguh-sungguh sama orang yang suka membacanya. Ya Allah, kalau aku ini termasuk kitab engkau, terima syafaatku untuk orang itu. Kalau tidak, hapus dari Quran aku, jangan ditaruh di situ. Wa innama takunu kat-thairi, dan hanya saja dia takunu kat-thairi adalah seperti burung. Taj'alu janaaha alaihi, dia menjadikan sayapnya di atasnya. Fatashfa'ulahu, maka Allah terima syafaatnya baginya. Orang itu diberikan syafaat, pertolongan, ampunan. Fatamna'uhu min adabil qabri, maka Allah Subhanahu wa taala ialah memeliharanya, menegahnya daripada azab kubur. Tamna'u, menegah, mana ayamna'u, Allah mencegah orang itu enggak jadi dapat azab kubur
karena disyafaatkan oleh surah sajadah yang dia sering baca. Fatamna'uhu min adzabil qabri, dia dicegah daripada azab kubur karena di dunia sering baca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Itu 5 menit 10 menit kita kasih waktu untuk kita membaca itu, kita akan dapat seperti itu yang awalnya adalah sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Nabi sabdakan waqala fi tabaraka mithlahu, dan beliau bersabda tentang surah Tabarok sama seperti itu. Jadi surah Tabarok atau surah Sajadah itu adalah tamna'u adzabal qabri, mencegah daripada siksa kubur. Mau baca surah Tabarok silakan, mau baca surah As-Sajadah silakan, mau baca dua-duanya silakan juga. Tinggal pilih aja. Kalau orang yang kagak mau baca ya udah, orang yang kagak mau. Ini banyak sekali kita umat Nabi kita Muhammad SAW ialah dengan bacaan-bacaan Al-Quran banyak fasilitas buat kita untuk dapat ampunan Allah, untuk dapat terpelihara daripada azab kubur, untuk dapat terpelihara daripada api neraka. Surah Kahfi kita baca terpelihara daripada api neraka. Surah Tabarok atau surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah kita sering baca terpelihara daripada azab kubur. Kan itu al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat pertama daripada tempat akhirat. Begitu kita mau pulang ke akhirat, kita kan sekarang di dunia nih, kita wafat atau kita mati, pertama-tama kita ditaruh di kuburan. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Kalau di kuburan dia selamat, maka sesudahnya nanti akan diselamatkan oleh Allah lebih gampang. Karena udah didahului dengan selamat di kubur, insya Allah selamat di mahsyar, selamat di sirat, dan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak gratis-gratis gitu aja, segala sesuatu ada sebabnya. Dan kita mesti punya istimewa, ada yang kita tambahin amal kita. Ada yang kita tambahin, yaitu kita tambahin apa? Seringin baca surah Kahfi, seringin baca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah, atau seringin baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jangan ngarep pengen selamat daripada neraka tapi nggak pernah baca surah Kahfi. Pengen selamat daripada azab kubur nggak pernah baca surah Tabarok, nggak pernah baca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Sesuai dengan hadis Nabi, surah-surah itu kalau kita baca Allah akan selamatkan kita daripada dua tadi. Selamatkan daripada azab kubur dan selamatkan daripada api neraka. Wa qala fi tabaraka mithlahu, artinya dan sabda Nabi tentang surah Tabarok sama dengan itu. Sama dengan itu. Surah Tabarok itu sedikit, tidak banyak. Jadi itu termasuk surah yang perlu kita baca. Kalau enggak bisa baca Quran secara keseluruhan, baca yang itu. Berikutnya surah yang lain. Ini surah yang biasa kita udah baca. Ini. Wa an Abi Sa'idin, dan hadis daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang ialah dirawikan daripada Abi Sa'id. Man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'an marratain. Man qara'a Yasin marratan, siapa orang yang membaca surah Yasin satu kali, faka'annama qara'al Qur'an marratain, maka seolah-olah dia baca Quran 2 kali hatam. Seolah-olah baca Quran 2 kali hatam. Seorang sembahyang subuh berjamaah, duduk zikir kepada Allah sampai pagi. Terus dia setelah selesai zikirnya, kira-kira jam 6:30, jam 7 dia sholat duha. Maka dia dapat pahala haji dan umroh dengan sempurna pahalanya. Tapi nggak dipanggil haji, gara-gara dia sembahyang itu begitu. Jadi itu sama dengan kopinya dia dapat ya. Orang yang membaca Yasin sekali
sama dengan dia baca Quran 2 kali. Bahkan ada hadis yang dikatakan sampai 11 kali sama dengan baca Quran ihda asyara marrah. Ada hadis yang lain begitu. Ini enggak dikeluarin yang itu, dikeluarin ini yang 2 kali. Wa fi riwayatil Baihaqi, dan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi an Miqal bin Yasar, daripada Miqal bin Yasar, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah, siapa orang yang membaca surah Yasin karena Allah, karena wajah Allah, karena zat Allah, lillahi ta'ala dia baca, jangan ngarepin apa-apa, lillahi ta'ala aja, Allah bakal kasih yang lebih daripada yang dijanjikan. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, niscaya diampuni baginya yang lalu daripada dosa-dosanya. Baca Yasin, tiap hari kita baca Yasin, orang tiap hari kita bikin dosa. Ghufira lahu, orang ada yang jadiin wirid, umpama dia apa habis maghrib, apa habis isya, apa habis subuh, dia baca surah Yasin. Setelah dia wirid-wirid yang lain baca surah Yasin, ini wirid. Kenapa? Supaya dia dapat ampunan. Karena dosa nggak berhenti-berhenti kita kerjain, ampunannya pun nggak berhenti-berhenti kita kerjain juga. Jangan dosanya dikerjain, ampunannya kagak. Kemudian ialah dikatakan faqra'uha inda mautakum. Ini ialah satu ayat Quran atau satu surah yang ada pesanannya itu. Faqra'uha inda mautakum, maka bacalah itu surah Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, atau orang-orang yang akan meninggal di antara kamu. Biasanya kalau orang lagi sakratul maut dibacain surah Yasin. Faqra'uha inda mautakum. Kenapa sih nggak dibacain yang lain? Hadisnya itu faqra'uha inda mautakum. Atau orang yalah, kalau sekarang udah orang sedekah buat orang meninggal dunia, orang 3 hari, 7 hari, dan setelah 40 hari dan seterusnya, apalagi setahun haul pasti surah Yasin. Babang Nabi katakan faqra'uha inda mautakum, baca itu surah Yasin buat orang yang udah meninggal. Kalau yang masih hidup aja diampunin, apalagi yang udah meninggal diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Faqra'uha inda mautakum, bacalah itu kepada orang yang sudah meninggal di antara kamu. Orang ke kubur, ziarah kubur biasa baca surah Yasin. Selain daripada zikir ya. Wa Abu Nuaimin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang baca surah Yasin di malam hari, maka asbaha maghfuran lahu, pagi-pagi dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca malam, pagi dapat ampunan Allah. Wal Baihaqi an Abi Hurairah, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah, man qara'a Yasin kullalailatin, siapa orang yang baca surah Yasin tiap-tiap malam, ghufira lahu, bisa diampuni baginya. Ya, setiap malam dia baca, tiap malam dia dapat ampunan. Karena orang baca surah Yasin malam, pagi-pagi dapat ampunan. Tiap malam dia baca, tiap malam dapat ampunan Allah. Di samping dapat pahala besar. Wa fi riwayatin anhu, dan pada riwayat yang lain daripadanya, yang daripada Sayyidina Abu Hurairah, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala ghufira lahu. Siapa orang yang membaca surah Yasin di siang maupun malam, fi yaumin, di hari siang, wa lailatin, dan malam, baik siang dan malam, baca ibtigha'a wajhillah, karena Allah, diampuni. Jadi kalau orang baca surah Yasin malam, hari siangnya dapat ampunan, baca Yasin tiap malam, siangnya juga dapat ampunan. Bagaimana kalau bacanya siang? Itu juga dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada waktunya rupanya siang. Wad-Darimi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Darimi an Atha bin Abi Rabah, daripada sahabat Nabi yang bernama Atha bin Abi Rabah, qala, dia bersabda, man qara'a Yasin fi sadrin nahar,
Qudiyat hawaijuhu. Barang siapa orang yang membaca surah Yasin di awal siang, pagi, awal siang, sodri nahar. Sodri mana awal, dada kan dada depan siang yaitu pagi. Siapa orang yang baca surah Yasin fi sodri nahar di awal siang, qudiyat hawaijuhu, niscaya diluluskan hajat-hajatnya. Diluluskan hajat-hajatnya. Jadi kita bisa kalau kita ada urusan, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita supaya urusan kita diluluskan, sebelumnya kita baca surah Yasin. Bahwa ada janji orang yang baca surah Yasin di awal hari, ya, pagi-pagi dia mau pergi urusan, Allah luluskan qudiyat hawaijuhu, diluluskan hajat-hajatnya. Begitu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang surah Yasin. Walhasil yang mana aja bagus tuh. Mari surah Al-Baqarahnya, Ali Imrannya, surah Kahfinya, surah Yasinnya, Tabaroknya, Alif Lam Tanzil, Sajadah. Semuanya yang kita mau amalin yang mana aja bagus. Yang jelek kagak ngamalin, kagak ada yang dibaca. Dengar hadis sampai kayak gitu. Atuk kagak ada yang masuk. Aduh kayak ada yang masuk sama dia, nggak amalin, kagak. Mari, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah untuk dapat mengamalkan ini dengan baik, agar kita dapat manfaat, dapat hasilnya daripada pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti surah Hamim, Hawamim, dan berikutnya nanti insya Allah. Hadirin sekalian terhormat, demikian dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.